perhotelan nih memfasilitasi kegiatan tidak bermoral nih, ya, yang nggak baik, oke. Jadi itu, Hmm. bisa merusak keturunan. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijalankan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, agar kita semua selalu terbebas dari virus-virus nakal ya. Baik, untuk Amin. hari ini bertemu kembali dengan saya Mayang Seruni dari Bursa Efek Indonesia Perwakilan Aceh. Hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Dewi dari Mandiri Sekuritas. Hari ini Halo. pembahasan kita akan bahas tentang apa tuh judulnya, kupas tuntas pasar modal syariah. Jadi hari ini akan kita bahas detail, mungkin selama 1 jam ke depan, tentang pasar modal syariah itu seperti apa, peraturan seperti apa, yang ngebedain pasar modal syariah dengan yang reguler apa gitu. Jadi kita akan banyak belajar sama Mbak Dewi dari Mandiri Sekuritas, karena ini juga Mbak Dewinya udah ada, apa penonton juga udah lumayan mulai masuk. Kita mulai aja ya Mbak Dewi ya. Oke, dia manggilnya kakak aja ya. Boleh. Apa Kak aja Mayang aja boleh. ya. Siap, Kita siap, kalau siap. tante soalnya kita biasa manggil Kak Mayang. Iya, iya, nggak apa-apa. Apa aja boleh. Oke. Oke, sebelum kita ke pasar modal syariah, yang pertama, yang mungkin Sobat IDF pingin tahu, pingin lebih detail taunya, syariah itu sebenarnya apa sih pengertiannya, mungkin apanya syariah itu seperti apa sebenarnya sih? Oke, sebelumnya dia perkenalin diri dulu ya. Oh iya, silakan, silakan. Perkenalkan sama Sobat DDX, selamat siang semuanya. Yang di tengah siang-siang gini rela khusus waktunya untuk dengerin kita ya soal pasar modal syariah. Kenalin Dewi dari Mandi Sekuritas, Dewi selaku Most Advisor. Jadi berhubung kita mau menyambut bulan Ramadan nih ya Kak Mayang ya. Bentar lagi ya Kak, hari tanggal 13 ya Kak, hari Selasa mau menyambut Iya, bulan Ramadan. Kita pengen ada bedah-bedah nih betul. soal pasar modal syariah, karena pasar modal syariah itu memang lagi ngetren-ngetrennya, apalagi ada mungkin sebagian yang belum kenal pasar modal, pengen kenal terkait pasar modal syariah, kita pengen kenalin dulu ya Kak. Nah, sebelum kita masuk lebih rinci nih Kak, dia pengen kasih tahu terkait pengertian dari syariah itu sendiri. Nah, kalau Oke, syariah itu sendiri, kalau misalnya kita geledah secara bahasanya dulu nih Kak, jadi syariah itu sebenarnya adalah jalan. Kalau syariah Islam itu kan pasar modal, berarti kan kita bahasnya syariah Islam ya Kak, di mana Islam itu mm-mm. artinya selamat. Jadi syariah Islam berarti jalan menuju selamat. Maksudnya apa? Jalan selamat, Syariah oke. Islam kita menjalani kehidupan mengikuti syariah agar kita menjalani dengan baik, karena ada memang bagus tapi belum tentu baik. Jadi kita mengikuti bagaimana syariahnya itu untuk mendapat kemaslahatan, mendapat kebaikan. Karena syariah itu ditetapkan itu kan nggak asal-asal ya Kak. Jadi syariah itu ditetapkan pasti ada tujuannya. Nah, dia pengen kenalin, Iya, mungkin teman-teman belum terlalu familiar, ada istilah yang namanya makasid syariah. Ini mungkin kita bahas fikih ya sedikit ya Kak. Jadi iya, makasid iya, lanjut, syariah. oke. Jadi makasid syariah itu adalah tujuan ditetapkan syariah. Jadi kenapa sih kita harus ngikutin syariah? Kan syariah itu berat banget. Padahal kalau misalnya kita ngulik lagi terkait dengan kebaikan. Nah, kebaikannya itu untuk apa? Kebaikan itu untuk 5 macam Kak rupanya. Yang pertama, untuk memelihara agama. Jadi kita memelihara agama agar agama berjalan dengan baik. Kemudian memelihara akal. Akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Nah, apa sih hubungannya maqasid syariah ini? Memelihara agama, Mm-mm. jiwa, akal, keturunan, dan harta ini sama pasar modal. Kan pasar modal bisnis ya. Nah, dalam pasar modal itu Iya, kan banyak emiten ya Kak. iya Emitennya benar. tuh banyak sekali, ada yang um, minuman keras, ada yang rokok, ada apa hotel-hotel Perbankan, yang memfasilitasi ya kegiatan tidak bermoral ya Kak. Nah, kalau misalnya benar. kita pengen lihat salah satu contoh ya Kak, yang orang ngerokok ya, ahli hisap ya. Biasanya ahli hisap itu suka juga kalau Dihisap. misalnya beli saham. Ahli hisap, Beda beli ya saham sorry ya. konotasinya ya, ahli hisap. Iya, ada lagi emiten peternakan, peternakan babi.
Tetap Ya, makan jadi apa harus kenapa dijelaskan sih ya. peternakan babi? Jadi kenapa sih nggak digolongkan ke dalam syariah? Ternyata kalau diteliti lagi, misalnya emiten rokok, rokok kan membunuhmu, itu tentunya akan mengganggu jiwa. Makanya Iya. itu nggak sesuai dengan syariah. Kan syariah itu sangat memelihara jiwa. Jadi emiten-emiten yang dapat memberikan dampak buruk ke jiwa nggak dimasukkan. Gitu. Terus kayak emiten perhotelan nih memfasilitasi kegiatan tidak bermoral nih, ya, yang nggak baik. Oke. Jadi itu Nah, jadi itu bisa merusak keturunan. Ya, betul itu bisa betul merusak keturunan ya. Jadi makanya oleh syariah nggak dimasukkan tuh perhotelan yang gitu-gitu. Terus betul. apa ya, minuman keras. Kenapa minuman keras nggak digolongkan dalam syariah, dan itu pasti sudah tahu semua ya. Bahkan non muslim juga paham kalau minuman keras itu memang tidak dibolehkan dalam Islam. Karena itu bisa merusak akal. Ya, makanya Betul. kita menjalankan syariah ini ya untuk kebaikan untuk diri kita sendiri ya. Ya ahli hisab Ya, Alisa tuh hati-hati ya, itu bisa memberikan dampak buruk dan itu memang sudah jadi rahasia umum. Dewi suka bilangnya itu ahli hisab tuh Kak. Ahli hisab ya. Ya, suka banget Jadi hisab. Nah, memang jadi sebenarnya tujuannya apa? eh, Islam itu memang udah ngatur sebenarnya sedemikian rupa yang memang nggak baik buat kita, memang dilarang gitu ya. Dalam segala Hmm, hal, untuk itu kesehatan, keuangan dan lain-lain, memang udah diatur iya. sebegitu sedemikian rupa gitu ya. Mm-mm. Jadi meluas ya Kak, bukan cuman ibadah doang nih kita ngomongin agama, ternyata ekonomi juga masuk dan kita Betul. mematuhi agama dalam ekonomi justru untuk kebaikan kita sendiri. Gitu. Jadi kita ngomong pasar modal syariah, kita ngomongin soal bisnis. Bisnis Mm-mm. yang bagus tetapi baik. Karena kan ada juga kan bisnis yang nggak bagus. Bagus, belum tentu Bisnis yang baik. bagus tapi nggak baik tadi emiten ahli Ya, hisab tuh. ya. Kan Betul, profitable betul. banget kan, profitable banget, bagus banget kan, tapi tidak baik. Jadi ditetapkan pasar modal syariah dilihat dari kegiatan emitennya tadi Kak. Jadi kenapa ada pasar modal syariah? Itu untuk ketenangan sih, untuk kaum muslim pengen investasi, pengen terjun ke pasar modal, tetapi terlalu banyak stigma negatif. Ya udah nih, orang ahli-ahli ini memfilter nih saham-saham ataupun pasar modal sistemnya harus sesuai syariah. Nih ada pasar modal syariah, jadi lebih ketenangan gitu. Itu sih Kak. Oh ya, dia pengen satu lagi nih Kak, kalau soal Mm-mm. saham. Kalau saham itu kan bahasa Inggrisnya itu stock ataupun share. Ada Ya. yang tahu nggak nih teman-teman? Mungkin ada yang baru tahu nih. Saham itu rupanya berasal dari kata bahasa Arab. Oh iya, Gimana aku coba? tahu juga apa. Oh ya, Iya, saham itu berasal dari kata bahasa Arab, artinya sahmun. Sahmun itu sahmun. artinya, sahmun itu artinya kepemilikan. Jadi kepemilikan sekarang kan pakai warkap. Jadi di kita tuh dikenal dengan sahmun atau saham gitu. Bahasanya Oke. berat nggak apa ya, nambah-nambah ilmu Nambah nih. ilmu. Ah. Iya, nggak apa, saya nggak berat-berat banget kok, kita santai aja. Cuman dikit-dikit lah dari saya. Dikit-dikit. Biar Gitu, ilmunya Kak. nambah, nggak apa-apa, biar tambah pinter. Iya. Ya, Oke, sama dan Fir. setelah tadi kita bahas mengenai syariat itu seperti apa, syariah itu seperti apa, kakak juga banyak dengar orang bilang pasar modal itu syariah, tapi tetap aja nggak syariah gitu. Maksudnya gimana, pasar modal itu haram atau gimana sih maksudnya? Iya benar Kak Dewi, bahkan selama di sini juga banyak yang mengatakan, bahkan dari orang Islam itu sendiri, bahkan yang non Muslim, Mm-mm. mereka tertarik untuk Oke. menjadi investor di pasar modal syariah. Mereka tertarik, dan dari Muslim sendiri bahkan yang apa, yang bertanya seperti itu. Jadi sebenarnya sih kita perlu geledah nih. Kalau pengen tahu, saya pasar modal syariah itu memang sesuai dengan syariah. Tapi bagian mana nih kan kita harus tahu. Nah, kegiatan di pasar modal itu benar-benar jual beli ya Kak. Jadi benar-benar satu investor dengan investor lain kita jual beli. Nah, aktivitas jual beli itu orang menganggap sama dengan judi, karena orang ada menganggap pasar modal itu judi, pasar modal syariah juga judi, padahal jual beli dan judi itu berbeda. Bedanya gimana? Dari akadnya aja beda. Kalau misalnya B sendiri, jual beli itu sendiri, itu secara fikihnya kan B al-musawamah. Dia ada ruang lingkupnya sendiri. Sedangkan judi itu kan taruhan. Itu akadnya itu adalah maisir, benar-benar taruhan tanpa ilmu, tanpa apapun. Nah, sedangkan jual beli itu kan yang membuat harga naik, itu kan demand supply, hukum ekonomi bergerak di sana. Jadi memang tidak ada, memang berbeda. Ini jual beli, ini judi, itu berbeda. Namun
sebagian orang mengatakan tetap pasar modal syariah itu haram. Kenapa? Karena ada unsur spekulasi. Nah, di sini yang Ya. kita geledah di sini. Orang menganggap spekulasi, apapun spekulasi itu haram. Berarti nggak boleh Mhm. apapun pasar modal syariah itu haram karena ada spekulasi. Nah, ini kita geledah dan ini penting untuk kita ingat. Nah, jadi sebelum kita ngomongin soal spekulasi, spekulasi itu kan kita beli ini gitu feeling ya Kak. Beli ini tanpa ada landasan gitu ya Kak. Tanpa ada landasan, betul. Heeh, sangkaan. Nah, sebelum dia bahas itu, dia pengen sharing nih. Ini bahasa sederhana aja. Gharar, pasti udah tahu dong gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan. Bener-bener Pasti ya. kita bisnis tapi nggak jelas nih apa. Kita pengen lakuin tapi nggak tahu bisnis itu apa. Nah, gharar atau ketidakjelasan itu terbagi atas dua macam. Ada Oke. gharar yang haram, haram, ternyata ada juga gharar yang diperbolehkan. Nah, bagaimana sih Oke. disebut gharar yang haram? Gharar yang haram itu kita benar-benar beli nggak tahu bisnisnya, nggak tahu analisa fundamentalnya, nggak tahu analisa teknikalnya, benar-benar sangkaan, oh saya beli ini naik atau turun terserah. Benar-benar resiko itu menuju Cak-cuk tak kembang terhingga. kuncuk gitu ya. Benar. Ada kode MAYK, Udah beli DEBI, aja kode gitu. langsung langsung Atau apa beli. yang teman bilang, atau yang teman bilang, beli ini bagus, atau lihat di Oh, postingan medsos, iya iya ini iya bagus benar-benar. nih gitu. Benar, herding behavior ya, benar-benar itu kayak pola ikut-ikutan herding behavior tanpa ada landasan sama sekali. Itu yang disebut dengan gharar yang haram. Itu nggak boleh, nggak ada analisanya. Oke. Tapi ternyata dalam fikih, ini perlu ingat, fikih itu ada gharar yang diperbolehkan. Gimana sih gharar yang diperbolehkan? Gharar yang kita pahami bisnisnya, gharar yang kita tahu segala segala yang melekat di situ kita tahu. Ada perencanaannya, ada analisanya, kita pelajari bisnisnya, kita tahu analisa fundamental teknikal. Jadi kita benar-benar persiapkan. Nah, gharar itu menjadi boleh. Kenapa? Karena risiko itu mendekati nol. Kalau gharar yang haram itu sengaja menjadikan risiko menjadi objek transaksi. Jadi benar objek Oke. transaksi itu resiko. Sedangkan Oke. orang yang diperbolehkan dia ada ilmunya nih. Tetapi kan yang namanya kita bisnis nggak mungkin dong nggak ada risiko ya kak ya. Ya. Jadi investasi itu pasti melekat risiko dan setiap dalam kaidah fikih nih, ini agak berat dikit. Dalam kaidah fikih ada kaidah apa untuk nambah-nambah ya. Ada kaidah namanya Iya. al-ghurmu bil ghurmi. Al-ghurmu bil ghurmi itu adalah jadi setiap keuntungan yang melekat risiko. Jadi apapun yang kita lakukan, bisnis apapun itu yang ada potensi keuntungan pasti melekat risiko. Jadi selama Oke. kita tahu bisnisnya, kita lakukan analisanya, kita melakukan prepare, tapi rugi. Ya udah itu berarti kita tawakal. Itu termasuk Tawakal. dalam tawakal. Itu termasuk transaksi pasar modal syariah gitu. Mungkin ada orang pernah gini Kak, Dewi ada yang pernah bilang kayak gini, sahamnya saham syariah, misalkan saham apa gitu, tapi dimainin gitu, Dimainin. nggak syariah. Heeh. Nah perlu ditekankan, eh, apa ya? Itu perilakunya yang nggak syariah, perilaku investornya yang nggak syariah, sahamnya tetap Sahamnya udah syariah. syariah, cuman cara cara Heeh, memperlakukannya nggak heeh. syariah. Ujung-ujungnya kan Iya, jadi jangan nggak salahkan betul sahamnya. juga ya. Iya, sama juga kan bulan Benar. Ramadan nih Kak kan, misalnya ada penimbunan gula gitu. Orang yang melakukan penimbunan gula, perilaku menimbun itu yang nggak benar, tapi gulanya nggak, ya benar dong. Gulanya nggak kenapa-kenapa, betul, 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 Heeh, benar. tapi orang langsung gulanya haram gitu, sahamnya haram, ya nggak kayak gitu. Yang menurut Iya, Dewi itu sih benar. Kak, jadi orang kayak menganggap oh karena pasar modal syariah kenapa tetap haram karena mereka menganggap ada spekulasinya, padahal kalau spekulasinya ada analisanya, oh misalnya kita mau trading nih, oh ini target price di sini, entry di sini, target price segini, kemudian stop loss di sini, itu ada persiapan, itu trading atau investasi bisnisnya seperti ini, makanya analisa fundamental teknikal itu menjadi kewajiban bagi si investor itu sendiri dalam Ya, memahami gitu kan kita harus pahami ya suatu bisnis gitu sih kak ya semoga menjawab ya yang bilang pasar modal syariah itu tetap haram. tetap haram. Berarti enggak tuh, tapi tergantung balik lagi cara kita, balik lagi ke cara investornya tuh. Jangan nanti sahamnya udah benar, caranya salah, tetap aja ngajar salah juga. Iya. Heeh. Kayak kita harus benar-benar kasih literasi ya, sosialisasi Benar. ke teman-teman. Tuh, apalagi Oke. Kak udah ada DSN ya, ada Ya, DSN MUI. MUI ya.
Mm-mm. Orang-orang berkompeten. Jadi kayak di Fatwa DSN MUI nomor 2040 itu ngomong soal produk. Fatwa Mm. MUI nomor 80 itu ngomong soal mekanisme. Ini orang-orang berkompeten loh yang ini Ya, MUI loh yang ngomong iya, ini sekelas MUI yang diperbolehkan gitu. ya. Oke. Iya. Nah, sekarang kita lanjut. Sebenarnya pandangan syariah terhadap investasi. Nah, kita berarti Mm-mm. sekarang bahasnya ke investasi. Pandangan syariah terhadap investasi itu gimana sih? Mm-mm. Pandangan syariah terhadap investasi. Kita tahu di ekonomi manapun kalau yang namanya investasi itu hal yang kebaikan ya dalam berbisnis. Cuman dia pengen sharing nih yang lumayan sangat luar biasa ceritanya ada dalam Al-Quran. Sebenarnya Dewi pengen geledah 2 surat ya. Ringan aja, ringan Oke. aja. Ya. Kalau usah dihafal juga nggak apa. Bener-bener berasa lagi ngabuburit, nggak apa-apa. Tapi ringan aja. Yang penting konteksnya dapet. Yang Ya, penting siap. konteksnya dapet. Oke. Eh, Pertama dalam surah Al-Isra ya ayat 26 dijelaskan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, di ayat Oke. itu kita diajarkan untuk mengatur keuangan. Ya, kita itu udah diajarkan ribuan tahun yang lalu ya Hmm. oleh Rasulullah melalui kitab Al-Quran. Kemudian itu kan bagaimana mengatur keuangan agar kita nggak boros. Ternyata yang lebih detailnya itu Dewi itu suka surat Yusuf. Nah, surat Yusuf, semua kan tahu kan Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf. Nah, dan Dewi yakin teman-teman di sini juga tahu gimana kisah Nabi Yusuf. Nah, dia pengen cerita soal kaitannya dengan investasi. Bagaimana sih cerita Nabi Yusuf ribuan tahun yang lalu? Bahkan ada di kitab Taurat ya ngomongin ke kitab apa itu Musa ya, sorry. Yang udah lama banget ya Nabi Yusuf. Apa kaitannya dengan investasi? Dalam surat Yusuf itu dari awal sampai akhir itu semuanya cerita tentang Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf itu kan bisa menafsirkan mimpi. Nah, di mana raja Nabi Yusuf itu mimpi ada 7 ekor sapi kurus banget. Dia Ya, makan 7 sapi yang gemuk, tujuh gemuk yang ya. kurus, 7 sapi kurus makan 7 yang Pasti. gemuk. Nah, dimakan terus. Oh, Nabi Yusuf paham nih artinya. Rupanya akan datang nih 7 tahun Tujuh. musim subur, tahun 7 tahun subur, kemudian akan datang 7 tahun Kemarau. panceklik, Ya. kemarau panceklik. Nah, kalau kita kaitin sama ekonomi nih Kak, ekonomi itu kan nggak mungkin ya naik-naik terus, bagus-bagus Ya. terus, naik-naik terus kan nggak mungkin ya Kak. Pasti ada masanya untuk turun atau drastis turunnya kan. Nah, dalam akhir surah 47 ya dalam ayat 47 surah Yusuf dikatakan solusinya dikasih tahu bahwa hendaklah kamu bercocok tanam. Hendaklah Mhm. kamu bercocok tanam, kemudian apa yang kamu tuai ya, hendaklah ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Pertama, bercocok tanam. Mhm. Kedua, apa yang kamu tuai hendaklah ditangkainya kecuali Mhm. sedikit untuk kamu makan. Untuk Ini dimakan. adalah manajemen keuangan yang bagus banget Betul, yang udah ada sejak zaman-zaman jadul banget. betul, Zaman betul. 1400 tahun yang lalu. Itu ada manajemen keuangan. Kenapa? Kita geledah nih ternyata dalam ayat 47 surah Yusuf. Di situ ada kata bercocok tanam ya. Apa ya? Apa yang kamu tuai hendaklah Kamu ditangkainya. Apa tangkai, yang kamu ya. tuai hendaklah ditangkainya. Berarti kan disuruh untuk menyisihkan, Mhm. untuk untuk menabung kah, untuk Ya. investasi, berarti disisihkan. Itu cara kita mengelola harta. Jangan, oh ada gaji nih, gaji bonus nih banyak, langsung dihabisin. Ke Habis. siapa nih? Foya-foya. Oh, foya-foya, Kapan ya. lagi? Jadi, Kapan lagi? langsung kalap gitu ya, ada uang. Iya, Nah, iya. dijelaskan di situ, kita, apa yang ada di tangkai itu, hendaklah, apa yang dituai, hendaklah ditangkainya. Jadi, ditabung atau disisihkan untuk investasi. Nah, yang Dewi suka di situ Allah menggunakan kata bercocok tanam. Bercocok Mhm. tanam di situ artinya kan bertumbuh. Berarti sesuatu yang bertumbuh. Apa sih yang bertumbuh? I see. Aset. Investasi. Iya, benar. Aset. Caranya bagaimana? Investasi. Investasi Iya, di iya. mana? Di pasar modal salah satunya. Iya, gitu. Jadi bagus banget menurut Dewi terkait dengan manajemen keuangan. Jadi biarlah ditangkainya itu berarti kita menabung gitu. Jadi benar-benar Islam Iya, itu iya. bahkan mengatur kamu jangan boros, kamu menabung atau investasi untuk sesuatu yang bertumbuh. Islam bahkan menyuruh kita yang kayak gitu.
gitu. Mm-mm. Sangat Kan bagus sih tanpa kita manajemen sadari, keuangan, ya. iya, tanpa kita sadari itu maksudnya sudah ada di dalam Al-Quran, yang kita maksudnya Mm-mm. mungkin investasi baru melek-meleknya sekarang, ternyata itu sudah diatur jauh sebelum semuanya Iya, ada gitu. Jadi memang iya Kak. udah Ya. diatur, berarti ya itu investasi itu sebenarnya malah dianjurkan, sudah dari dulu sudah dianjurkan malah kan. Mm-mm. Jadi aset Benar-benar. yang bertumbuh di pasar modal, asetnya kan bertumbuh, gitu. Ya, mantap, mantap. Lanjut kita ya. Oke. Oke, nah sekarang yang kamu tanyain tentang apa hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam syariah. Oke. Nah, apa yang diperbolehkan? Oke. Ini mantap nih, karena untuk yang pemula, apalagi yang baru gabung, apa sih perbedaan antara pasar modal dan pasar modal syariah? Apa yang tidak diperbolehkan, apa yang dibolehkan? Hmm. Dalam bermuamalah, sebelum kita bahas itu, dia pengen bahas terkait dengan ibadah sama muamalah. Ibadah hubungan kita sama Tuhan, hukumnya itu kita nggak boleh lakuin kalau nggak disuruh. Itu kan ibadah ya Kak. Kita nggak boleh sholat ini kalau kita nggak disuruh. Itu Nggak ibadah. boleh Tapi kalau sholat kita di jam bermuamalah, yang nggak ada pun nggak boleh ya, iya benar. Jadi beda sama bermuamalah atau berekonomi. Apapun kamu boleh, wahai manusia kamu boleh lakuin apapun. Mau mengikuti perkembangan silakan, mengikuti perkembangan teknologi silakan, apapun. Tapi jangan yang ini ya, karena yang ini nggak baik. Gitu. Ya, Jadi ya. apapun dalam hal ekonomi itu boleh. Nah, yang modal syariah ada 3 macam yang nggak diperbolehkan dalam pasar modal syariah terkait dengan saham khususnya. Yang pertama, kita memang harus membeli khusus saham-saham syariah aja. Saham syariah, saham non syariah apa? Saham yang bukan syariah yang pertama saham perbankan konvensional atau lembaga konvensional karena mengandung riba, mengandung bunga. Kedua, yang mengandung gambling, misalkan asuransi konvensional, kemudian emiten perhotelan yang memfasilitasi kegiatan tidak bermoral, ataupun emiten peternakan BA, BI, Betul. ya, tadi Peternakan. emiten ahli hisab, ini yang nggak boleh, ya, emiten ahli hisab tidak digolongkan ke dalam saham syariah. Jadi itu yang pertama. Jadi dari segi bisnisnya. Yang kedua, itu dari segi mekanismenya. Mekanisme itu ya bagaimana? Jadi kita dalam pasar modal syariah khususnya saham itu kita benar-benar cash basis, nggak boleh menggunakan utang dari sekuritas karena utang dari sekuritas atau fasilitas margin itu ada Ya. bunganya. Oke, nanti saya minum ya Pak. Oke, udah diingetin nih. Perhatian banget nih Pak Baku. Oke, jadi tadi apa ya? Dari segi pinjaman dari uang sekuritas. Jadi kalau di Mandiri Sekuritas itu ada namanya remittance limit Kak. Jadi fasilitas masalahnya dana utang yang diberikan kepada si nasabah itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada bunganya. Ya, ada Iya bunganya nggak benar. boleh. Itu yang kedua, nggak boleh ada fasilitas margin. Yang ketiga, nggak boleh transaksi short selling. Nah, transaksi short selling, orang menganggap transaksi short selling itu jual beli jangka waktu pendek, padahal bukan. Transaksi short selling itu dia menjual yang bukan miliknya. Jadi ini pinjam dulu nih sahamnya tapi dijual. Hal itu bukan punya dia. Itu yang nggak boleh. Nah, dan mantepnya Kak, di Indonesia itu kan kita sudah ada Syariah Online Trading System, SOTS. Kalau negara lain bahkan pengen diajarin untuk bikin SOTS, tapi kita sudah sangat maju nih secara digital based system sudah ada sistem SOTS. Bahkan kalau di Mandiri Sekuritas ini, aduh saya salfok nih sama Pak Kusmiarto. Komennya membahagiakan Mbak Dewi ya. Bisa aja Pak. Oke tadi, nah dia pengen sharing SOTS nih, Syariah Online Trading System di Mandiri Sekuritas. Jadi nih kalau teman-teman transaksi pakai akun syariah di Mansek, di Mandiri Sekuritas, kalau misalkan teman-teman Sobat Mapan, Sobat DDX, input saham non syariah itu akan keluar notifikasi bahwa saham tersebut bukan saham syariah. Kemudian kalau Oke. misalkan Bapak Ibu, teman-teman transaksi melebihi dari cash, punya uang 10 juta tapi transaksinya 20 juta, nanti keluar dalil, nanti kita diceramahin nih sama sistem. Diceramahin sama sistem bahwa transaksi Anda mengandung riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli, Masya mengharamkan Allah, riba. Masya Allah. Pengingatnya baik sekali, sistemnya aja udah bisa jadi pengingat Iya. ya. Iya, Kak, benar-benar diceramahin, mantep nih pas bulan Ramadan. Nah, terus kalau misalkan transaksi short selling yang kita nggak punya sahamnya tapi kita jual, nanti keluar bahwa ini termasuk BL Makdum, yang menjual yang bukan milik kita. Jadi keluar dalilnya.
kalau di sistem SLTS. Jadi makin mantep Kak. Jadi itu Indonesia sih yang dapat award sih terkait dengan SLTS kita, dan negara lain, Mesir dan lainnya itu sedang pengen diajarin sama Indonesia itu sendiri terkait dengan Belajar. sistem SLTS. Jadi mudah sekali prinsip syariah itu udah dijalankan by sistem, kita nggak usah pusing-pusing, bikin Ya, aja ya. akun syariah gitu. Ya, aman, mantap. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau mau ada pertanyaan yang dijawab dulu? Boleh Kak, Ini sok-sok. ini ada yang nanya, mungkin yang paling bawah dulu ya sebentar ya, mungkin cara Hmm. buka rekening Mandiri Kak, Mandiri Sekuritas Kak, sama minimal Oke, saldonya. Mungkin sekalian sambil diinfo oke, aja. oke. Ini Mas Randi ya, Mas Randri, ya. Randrianto. Oke, Mm-mm. cara buka rekening kita sekarang apapun secara online, jadi mudah banget, sebelum tiduran bisa buka langsung ke most.co.id, ke register atau ke most.co.id/syariah. Itu untuk akun syariah. Oke. Tinggal 10 menit selesai sih, tinggal isi data aja, tanda tangan digital, udah selesai. Itu aja prosesnya. Kemudian kalau saldonya itu kita 10 juta untuk minimal saldo. Kenapa? Karena kita di sana kenapa bisa 10 juta sih? Kok banyak banget? Nah, ada alasannya. Karena biar bisa diversifikasi saham, bukan cuma beli saham ini, dan bisa membeli saham-saham yang bagus kualitasnya. Ya, jadi bisa diverifikasi saham. Jangan taruh semua telur satu keranjang. Benar-benar, oh ini dibagi-bagi nih. Oh, uang saya 10 juta taruh di sini, taruh di sini. Jadi bisa beli beberapa saham. Gitu. Maka saldo kita minimalnya 10 juta. Gitu, Kak Mayang. Oke. Oke, siap. Karena biasanya untuk saham-saham yang bagus harganya agak lumayan ya. Iya, benar. Apalagi yang blue chip ya, semakin bagus Iya, semakin dan saham-saham gede blue chip harganya. kan harganya juga lumayan. Oke, kita lanjut Iya. dulu sebentar. Nanti kalau ada pertanyaan kita cek lagi ya. Oke, siap. Oke, dalam saham syariah itu kan ada beberapa syarat ya untuk si saham dikategorikan dalam syariah. Dari segi jenis usahanya, dari segi perbandingan hutang dan modal, juga dari segi pendapatan non halal. Sekarang pendapatan non halal yang ditolerir itu 10%. Kenapa masih ada 10% itu? Jadi maksudnya ya tetap masih ada yang haram dong, walaupun sedikit. Kenapa nggak Heeh, heeh. 0% aja gitu? Jadi memang halal semua, Iya. nggak ada yang non haram, non halal gitu. Itu gimana nih? Iya. Jadi syaratnya menjadi saham syariah selain seperti Kama yang bilang itu ada dari segi kegiatan. Yang pertama, kedua dari segi rasio keuangan. Rasio keuangan itu utang berbasis riba terhadap aset itu maksimal 45%. Artinya asetnya itu jauh lebih besar pada utangnya. Utangnya lebih kecil. Nah, yang menjadi menarik ini, yang menjadi pertanyaan ini, syaratnya itu adalah pendapatan non halal maksimal 10%. Itu Hmm. saham syariah. Berarti ada pendapatan haram dong di saham Iya, syariah. jadi nggak apa dong Iya, halalnya bahasanya gitu. iya, ini menarik sih Kak. Eh, jadi orang nganggapnya kayak gini. Berarti kalau kita bikin roti, terus kita masukin zat-zat, misalnya zat babi, minyak babi ataupun yang ada minuman Dikit aja, kerasnya, dikit. berat Eh, dikit aja, 10% aja, lainnya aman deh. Berarti itu boleh, sama berarti sama haram, nggak halal. boleh. Gitu. Nah, beda rupanya. Ya teman-teman, sobat didik, sobat mapan. Jadi kenapa bisa 10% itu diperbolehkan? Karena kalau 0% yang jadi Mm-mm. saham syariah itu hanya BRI Syariah. Oke. Mungkin nggak akan ada banyak saham-saham yang tergolong dalam pasar modal. Padahal kehadiran pasar modal itu sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Di sana ada distribusi pendapatan, perusahaan-perusahaan bisa bertumbuh, jadi yang surplus bisa memberikan kepada yang defisit. Jadi perusahaan Mhm. bisa berkembang. Karena memang Islam itu kan mengajarkan distribusi pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu juga mengajarkan, oh sorry, Al-Ghazali. Al-Ghazali itu tokoh ekonomi Islam, dia mengajarkan spesialisasi bahwa suatu kegiatan itu ada unit-unitnya. Misalnya si pihak ini ngerjain ini, satu pihak ini ngerjain ini. Itu kan dikerjain oleh perusahaan. Dan itu hanya bisa berkembang perusahaan itu kalau ada pasar modal. Ketika ada modal yang beredar di sana. Jadi kemaslahatannya itu jauh lebih besar. Kalau misalnya nggak ada pasar modal ini bahaya. Nah, kemudian kalau kita lirik kepada sisi usul fikihnya, khusus keuangan, beda sama makanan. Kalau makanan, dikit bercampur itu zat-zat itu semuanya udah nggak boleh Nggak boleh. dimakan. Nggak boleh. Oke. Tapi kalau khusus untuk keuangan, ada kaidah namanya tafrikul halal minal haram. Ya, Mhm. adanya tafrikul halal minal haram itu adanya pemisahan antara yang halal dan haram, dan yang halal ini harus mayoritas. Jadi dipisahin nih.
oh ini pendapatan non halalnya. Jadi kenapa sih di saham syariah itu ada pendapatan non halal? Jawabannya adalah perusahaan itu semua perusahaan itu pasti membuka account di bank konvensional. Nah, ketika mereka membuka account di bank konvensional, membuka rekening di bank konvensional, mereka kan mendapatkan pendapatan bunga. Pendapatan Betul. bunga yang diperbolehkan maksimal 10% dari total pendapatan keseluruhannya. Nah, jadi itu ada pemisahan. Oh, inilah pendapatan non halal maksimalnya yang ditetapkan oleh OJK maksimal 10%, dan itu juga ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama yang memperbolehkan, karena yang pertama khusus keuangan ada kaidah trafikul halal minal haram, dipisahkan antara yang halal dan haram, dan yang halal ini mendominasi mayoritas. Kemudian satu lagi adalah ketika kita tidak bisa mengubah semuanya, jangan meninggalkan semuanya kalau memang itu ada yang baik. Kalau memang itu ada yang baik, banyak kebaikannya. Nah, terus kalau misalnya kita pengen penelusuri lagi Kak, ini zaman Rasulullah ya Kak. Rasulullah itu kan dakwahnya itu bisa mengubah peradaban dunia ya. Padahal Ya, masa dakwahnya itu cuma 23 tahun beliau dakwah. Cuman singkat. 23 tahun tapi bisa mengubah peradaban dunia. Nah, jadi Rasulullah ini manusia sempurna. Tapi walaupun dia manusia sempurna, dia butuh waktu nih untuk ngajarin umat-umatnya ini. Prosesnya adalah 23 tahun. Jadi semua itu berproses, nggak gitu Rasulullah turun semuanya Islam, nggak. Nggak gitu Rasulullah turun semuanya harus baik, nggak kayak gitu sunnahnya. Jadi semuanya itu butuh proses, nggak bisa membalikan telapak tangan seutuhnya. Yang kedua, Al-Quran juga diturunkan berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan bertahap, nggak langsung semuanya 30 juz, enggak. Di Jadi 30 juz ya. uh, jadi step by step sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri, kemampuan sosial itu sendiri. Terus kalau misalkan pengen kita analogikan ke pelarangan minuman keras nih, kamar Kak. Jadi kan kalau dulu stepnya kan ada 4 macam nih. Kalau kita analogi ke pelarangan kamar. Yang pertama, Allah bilang bahwa kamar itu karunia Allah. Nah, pada saat itu kamar itu belum dilarang. Pada saat Oke. itu masih diperbolehkan. Nah, yang kedua, Allah mengatakan pada kamar itu ada mudaratnya, ada buruknya, walaupun ada maslahat, tapi lebih banyak mudarat daripada yang manfaatnya. Karena khamar itu budaya Arab, budaya Arab, jadi susah untuk langsung dilarang. Yang ketiga Allah bilang bahwa kamu jangan sholat kalau udah minum minuman keras, kata Allah. Jangan sholat kamu ya kalau udah minum minuman keras, gitu kata Allah. Jadi step by step. Makanya kalau orang sekarang minum minuman keras, itu sholatnya nggak diterima 40 hari. 40 hari nggak diterima kalau minum minuman keras. Very. Nah, baru yang terakhir, step keempat, tahap keempat, Allah bilang bahwa judi dan minum minuman keras dan minuman keras ataupun khamar itu adalah perbuatan setan. Barulah itu benar-benar dilarang. Ya, dia udah haus nih, udah di masa bapak itu. Banget ya. Maksudnya memang namanya ngomong sama manusia mungkin beda ngomongnya, mungkin Allah sama malaikat mungkin bisa langsung plek plek plek. Tapi karena manusia Heeh, ini beginilah wujudnya, jadi heeh. sampai bertahap Allah pakai cara yang selembut dan sebertahap itu gitu loh biar masuk Iya, sama manusia gitu ya. benar Kak. Disesuaikan dengan keadaan sosial kita, disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan sistem perkembangan kita, barulah nanti menuju yang sempurna. Yang penting kayak misalkan nih punya calon istri, calon suami pengen hijrah gitu kan, terus dia ada berbuat nggak baik, jangan ah katanya hijrah gitu, tapi masih aja kayak gitu perbuatannya. Padahal kan ya Sabar, berproses, proses loh, betul 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 betul. Jadi berproses instan gitu banget mau kalau yang hijrah. instan takutnya nanti cepet goyah lagi kan. Iya, makanya gitu. Ada yang mau hijrah ya didukung, jangan sama aja lah Betul. gitu. Gitu deh mungkin. Semoga menjawab ya. Jadi walaupun ada pendapatan non halal itu cuman 10 maksimal 10% itu ada, itu ijtihad para ulama dan itu diperbolehkan gitu. Oke, udah menjawab ya. Berarti bukan berarti karena ada non halal itu benar-benar nggak syariah. Berarti Mm-mm. ada ininya lah. Yang tadi sudah Ada dibahas juga ya. toleransinya, ada Ya, toleransi. oke. Hai Mbak Mayang dan Mbak Dewi Aris. Halo Halo, Aris. Halo halo Mas semuanya. Arif. Nah, kita lanjut ya. Halo. Ada update atau something yang baru dari pasar modal syariah yang mungkin pingin dibagiin ke Sobat IDEK dan Sobat Mapan? Oh iya Kak, jadi dia juga terinfo nih bahwa di pasar modal syariah, orang-orang yang punya saham syariah itu, mereka tuh bisa sedekah ataupun bisa zakat saham Kak. Jadi kita bukan cuman sedekah Oke. atau zakat saham, zakat ataupun sedekah pakai uang doang, ternyata bisa pakai saham, kita bisa
lakuin itu melalui Badan Amil Nasional ya. Jadi mekanismenya itu kayak kita kasih saham ke mereka, nanti ada form yang harus diisi, terus nanti sahamnya dikasih ke mereka, menjadi kepemilikan mereka, dan ada dividen. Dividen itulah yang akan dibagikan ke mustahik zakat ataupun orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu sih yang inovasinya dari pasar modal syariah, Baru dan ya. itu sangat sangat bagus. Jadi kayak Pas bisnis banget. oke nih, Iya, ibadah iya, juga. cocok banget sama bulan Ramadan juga kita harus perbanyak Iya. sedekah kan. Jadi sedekahnya bisa Heeh, banyak banyak ininya, banyak heeh. dari mana aja bisa, dari yang uang pribadi, malah bahkan langsung bisa dari pasar modal syariah, dari saham syariah yang kita Iya, beli gitu. Nah, itu iya yang benar. terbarunya teman-teman. Nah, Gitu. bentar, kita cek dulu sebentar di atas-atas ada pertanyaan nggak? Nah, paling bawah tuh komen, betul Mbak, saya saat baru masuk Mansek memang lumayan besar setoran awal, tapi setelah lakukan diversifikasi terasa deh cuan-cuannya. Iya, Iya, karena memang kalau di benar. awal didengar angka 10 juta aja, ih gede banget, nggak usah aja, nggak Gede usah aja. banget. Tapi Cepet ternyata banget kok setelah gitu. Nah iya, setelah dijalani ternyata baru terasa kan, alhamdulillah sudah Mm-mm. cuan. Alhamdulillah. Oke, Sebentar mungkin ini banyak ya Kak yang nanyain ini. ini yang kakak kelihatan sebentar ada dari Grina Zikran. Keuntungan menggunakan Ah, saham syariah dibandingkan dengan saham konven apa sih Kak? mantap. Mantap itu pertanyaannya, dia suka pertanyaannya. Jadi, Mm-mm. Grina ya, Grina Zikran. Selamat siang, Grina. Kebetulan kenal nih Kak sama Grina. Oh iya. Ya, Grina, bagus pertanyaannya, Grina. Jadi, keuntungannya apa sih saham syariah sama saham konvensional? Itu bagus pertanyaannya. Kalau dari segi keuangannya, jadi kita kan ada pandemi nih. Kemarin kan tahun 2020 itu benar-benar pandemi. Eh, Kalau bank syariah itu yang bukan yang apa ya, bisnisnya itu bukan di pendapatan bunga, mereka nggak tertekan, nggak terlalu ya, bukannya nggak tertekan karena corona, tetap tertekan, tetapi nggak terlalu tertekan karena pendapatan bunga. Karena kalau misalnya ada krisis yang terjadi di sistem bunga, pasti mereka akan tertekan pendapatannya, ya, karena Ya. sangat bergantung pada pendapatan bunga. Jadi relatif lebih sehat sih dari segi rasio keuangan. Terus yang kedua, berhubung pertanyaan juga bagus banget, kayak mana yang untung saham syariah sama saham konvensional, Dewi, yang tadi ya, Dewi pengen lihat dari rasio keuangannya itu, bahwa aset dari saham konvensional, saham syariah itu jauh lebih besar daripada daripada utangnya, sorry. Diulangi, itu jauh lebih kecil daripada di asetnya. Utangnya jauh lebih kecil, asetnya lebih besar. Otomatis kondisi keuangannya lebih bagus. Dan mereka itu tidak mendapatkan pendapatan yang paling banyak itu di pendapatan bunga. Jadi nggak terlalu tertekan kalau ada apa-apa nih di sistem bunganya. Terus dia pengen sharing juga bagaimana saham syariah secara global nih Kak. Ya, Mhm. terkait dengan pasar modal syariah itu sendiri. Dia pengen bandingin nih, bagaimana sih eksistensi pasar modal syariah Indonesia kita sama negara lain. Nah, kalau Dewi boleh sharing nih, terkait dengan pasar modal syariah, itu sebenarnya yang pertama kali bukan di Indonesia, walaupun kita itu sebagai umat muslim terbanyak, tetapi di Amerika itu pertama kali. Kalau kita kan baru tahun 97, kemudian ada indeks Mhm. saham syariah Indonesia tahun 2011. Jadi masih mudah banget untuk indeks saham syariah Indonesia. Nah, dia pengen bagi ini berdasarkan data nih Kak. Jadi di Amerika itu kan ada pasar modal syariahnya juga. Namanya itu Mhm. Dow Jones Islamic Index. Dow Jones Islamic Index Amerika. Nah, ternyata di tahun 2020 ya, karena 2021 kan belum selesai, di tahun 2020 nomor satu itu pertumbuhannya itu Dow Jones DJII, Dow Jones Islamic Index. Islamic Indonesia berada pada peringkat kedua pertumbuhannya, kedua tertinggi sedunia. Padahal sedunia. kita padahal kita baru ada tahun 2011. Isi Mhm. indeks saham syariah Indonesia itu baru ada tahun 2011, tapi kita berada di peringkat kedua tertinggi setelah Amerika Serikat, di mana meningkat sebanyak 53,9%. Jadi kita baru mulai nih 2011, beda sama Amerika udah lama banget ya. Duluan. Kalau Mhm. Indonesia 2011 isi itu terbit 2011, dia berada di peringkat kedua internasional dunia. Berarti kan bagus banget perkembangannya. Berarti kan masyarakat kita sudah paham banget bagaimana pertumbuhan pasar modal. Terus kedua, dia pengen bandingin juga Kak,
pasar modal syariah, di mana isi indeks saham syariah Indonesia kita versus sama DJII terkait dengan pertumbuhan year on year. Ini year Mhm. on year-nya isi meningkat 8% ya pada tahun 2020, sedangkan Dow Jones Islamic Index hanya 0,2% tahun 2020 year on year ya. Isi meningkat 8%, Jakarta Islamic Index meningkat 6,5%, tapi Dow Jones Islamic Index yang pertama kali nih di dunia, dia DJII hanya tumbuh 0,2% gitu. Jadi benar-benar bagus sekali sih pasar modal kita perkembangan dan pertumbuhannya gitu Kak. Oke, jadi Ya, keuntungan semoga yang paling menjawab kelihatan dari pertanyaan. pertumbuhan aja udah ini banget ya. Ya, semoga menjawab pertanyaan Grina ya. Oke. Nih, ada dari Akbar Tengketas. Gimana menurut kakak tentang katanya menabung untuk masa depan sama seperti kita tidak percaya akan rezeki yang sudah ditetapkan? Masya Allah. Kayak gitu Berat. kayaknya. Nah, gimana tuh? Wah, berat nih. Gimana menurut kakak tentang katanya menabung untuk masa depan? Itu sama saja kita nggak percaya. Dalam Al-Quran sendiri nih pakai dalil nih Mas Akbar Al-Quran. nih. Iya benar, Al-Quran sendiri tadi kan udah disebutkan ya surat Ah, Al-Isra baru yang pertama masuk ya. nih Mas Kita tidak Akbar. boleh menghambur-hamburkan harta ya. Kita kan disuruh menabung nih oleh Allah nih dalam surah Bahasanya apa? Hmm, bahasanya kalau pertanyaan kayak gitu karena rezeki sudah dijamin ya kerja aja juga nggak usah kan rezeki udah iya, dijamin. Nah kan nggak nggak boleh usah begitu ikhtiar, ya. nggak usah ikhtiar, duduk manis nanti datang buah Iya, apel kata. kan rezeki udah ada, rezeki udah Namanya nggak ada, diatur. nggak Ya perlu berarti nggak diikhtiar. gitu ya. Berarti nggak gitu. Iya benar Nggak walaupun gitu, sudah kita diatur, yang iya. usahanya tetap harus dari kita gitu ya. Iya, benar. Nah, surah Al-Isra ayat 26 disuruh kita jangan boros. Di surah Yusuf itu disuruh kita menabung. Surah Yusuf ayat 47 disuruh kita menabung, disuruh kita berinvestasi. Ya, dari Al-Qur'annya sendiri dibilang kayak gitu ya. Jadi yang lain terpatahkan, nggak ada istilah nggak nabung, nggak ada Siap. istilah nggak investasi. Ya, Mas Akbar. Oke, ceramah ini Mas Akbar. Ramah ini. Sorry, Mas. Mana lagi ya? Ini lucu Hmm, nih, Mas Engengaan. Kalau forex berasal dari bahasa Arab apa bukan, Mbak? coba cari mas, coba googling bilang. Ya, Karena tadi paham bahasa Arab, jadi forex juga harus bahasa Arab gitu biar lebih halal mungkin ya. Kayaknya enggak deh kalau forex ya, Hmm, karena forex sendiri kan nggak diperbolehkan ya dalam pasar modal ya, syariah, karena betul. ya namanya uang ya nggak boleh dijadiin komoditas ya. Yang namanya uang beda sama saham, saham itu ya komoditas, surat Bukan uang. kepemilikan, ya Ya. bisa lah. Gitu. Artinya sahmun dari bahasa Arab, Sahmun. Oke. sahmun. Satu lagi deh pertanyaan bentar sebelum kita ke yang terakhir tadi Mayang ada baca juga punya Akbar kalau nggak salah satu gimana ya tadi ya. Mas Akbar. Prospek BSI kalau nggak salah tadi ya prospek BSI ke Hmm. depan gimana Kak kira-kira? Oke, BSI menarik sih karena kan kemarin pertama kali dia booming itu pas ada ini laba keluar laba 200% ya. Kenapa bisa laba BRI Syariah itu bisa 200% itu karena di Aceh kita ini kan berlaku kanun syariah dan semuanya Syariah. Heeh, Wajib makanya BSI ke laba syariah. makanya semuanya syariah jadi labanya meningkat jadi 200%. Jadi langsung sentimennya bagus. Kemudian sentimen yang kedua di merger nih. Jadi Pak Erik bersabda nih, Pak Erik bilang bakal di Bersabda. merger. Sorry, sorry. Jadi Pak Erik mengumumkan mau merger nih bank-bank syariah langsung berapa bulan ya Kak? 3 bulanan lah ya, naik-naik terus, Naik naik-naik terus ya. terus. Kemudian eh turun-turun-turun hari ini naik lagi. Nah, menurut Dewi, ini kan udah nih merger nih Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, kemudian Bank BNI Syariah dan ketiganya ini pasti gabung. Tentunya nanti pas keluar laporan keuangannya itu pasti bakal gede banget. Ya, Kalau memang benar. nanti sudah sah operasionalnya sudah berjalan, ini kan baru tahap proses perubahan. Nah, nantinya ketika operasionalnya benar-benar atas nama BSI, sudah kemudian keluar laporan keuangannya atas nama BSI ketiga bank yang merger ini, kebayang dong berapa persen kenaikan labanya, berapa Iya. persen pertumbuhan asetnya, dan ini benar-benar jadi bank terbesar kan. Nah itu pasti Iya. ada respon bagus banget nanti kalau memang keluar laporan keuangannya. Jadi kalau untuk BRI sendiri ya bagus banget kalau misalkan untuk ke depan dan kalau secara
pergerakan sekarang memang lagi turun-turun kecuali hari ini naik ya. Hari ini beberapa bank naik, bank net syariah juga naik, bank-bank digital rata-rata naik ya, BBHI naik, BRI syariah juga naik hari ini. Jadi kalau maupun beli BRI syariah ya boleh, ini kan lagi turun-turun terus hari ini naik mantul lagi. Jadi prospek kedepannya bagus sih karena ke depan bakal gede banget BSI-nya. Gitu sih Kak menurut Dewi. Oke, oke. Kita lihat aja lagi nanti perkembangan BSI-nya ya. Nanti Iya. kalau udah jalan benar-benar ya. Mm-mm. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir tadi di awal Dewi ada sebut-sebut tentang spekulasi. Nah, Mm-mm. spekulasi itu sebenarnya boleh tidak dalam Islam. Oke. Tadi dia ada singgung sedikit juga Kak soal spekulasi, di mana spekulasi itu kan kita menyangka ya bakal dibeli, bakal naik, ini menyangka ini bakal turun gitu. Kembali lagi kayak tadi, bahwa spekulasi itu termasuk horor, tapi nggak semua spekulasi itu diharamkan. Sekali lagi, Oke, spekulasi itu termasuk horor, tapi tidak semua spekulasi itu diharamkan. Kenapa? Kalau spekulasi ada persiapannya terlebih dahulu, spekulasi dia memahami terlebih dahulu, dia memahami analisa fundamentalnya maupun teknikalnya. Kembali lagi, itu termasuk dalam horor yang diperbolehkan. Termasuk dalam horor yang diperbolehkan. Kenapa? Karena resiko mendekati nol. Bukan berarti oke. tidak ada risiko, tapi dia mengukur nih, kan dia udah memahami nih bisnisnya. Dia mengukur kalau, oh beli segini, resikonya bagaimana, keuntungannya bagaimana. Dia udah paham bisnisnya. Nah, jadi kalau spekulasi yang ada pemahaman di dalamnya, tahu analisanya, dia memahami bisnisnya, itu spekulasinya dibolehkan karena termasuk goror yang ringan. Tapi kalau Oh, spekulasi yang benar-benar nggak ada ilmunya, nggak ada analisa teknikal, nggak ada analisa fundamental, ngikut orang, beli MAYK atau DEWI, beli. itu itu nggak diperbolehkan. Gitu. Gitu sih, Kak. siap, mantep banget pembahasan kita hari ini. Jelas, padat, mantep Mbak Dewi. Pokoknya, Semoga bermanfaat ya. iya ini dari Puerto Rico hadir. Teku Mirza Saputra, ada alumni cum laude ngomong. Siapa itu Dewi? Oke, siapa nih? Siapa nih? Tuh, Bu Magister boleh nanya nggak? Ayo sedikit lagi waktu kita mau nanya silahkan. Oke, silakan Pak apa Mas Teguh Mirza Saputra. Sedikit lagi. Biar setelah itu kita close. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung menghubungi kita, bisa via Instagramnya IDX atau bisa langsung ke Mandiri Sekuritas atau ke Mbak Dewinya. Jangan sungkan nanya apa aja, insya Allah dijawab. Oke, sambilan-sambilan nunggu pertanyaan ya Kak, Dewi pengen sharing Mm-mm. terkait dengan, saya Dewi ulangi terkait dengan cara mendaftar akun syariah di Ya, Mandiri oke. Sekuritas. Teman-teman yang berminat pengen jadi investor syariah, teman-teman langsung ke website kita di most.co.id/syariah. Oke. Nanti langsung klik daftar, kemudian isi data-data identitasnya, kemudian nanti upload dokumen. Dokumennya itu KTP, NPWP, sama buku tabungan nanti diminta nomornya. Nah, nanti diminta tanda tangan digital. Itu prosesnya 10 menit selesai. Nah, rekeningnya selesai itu sekitar 3 harian ya, sekitar itu. Ataupun teman-teman kalau misalnya pengen buka langsung ataupun pengen ngobrol-ngobrol sama Dewi langsung ke Bank Mandiri ya yang di Daud Bareeh. Langsung ketemu sama Dewi, kita konsultasi langsung. Gitu teman-teman. Dan kita untuk di Mandiri Sekuritas, teman-teman misalkan masih baru nih, belum paham banget soal pasar modal, teman-teman yang khawatir, kita banyak menyediakan fasilitas yang kita sediakan. Yang pertama, kita kan ada WhatsApp group, kita selalu kasih rekomendasi, market update, dan kita selalu ada training. Setiap hari kita ada training. Jadi kayak Mhm. siang tuh pas tutup bursa, kita ada market update-nya pas tutup bursa. Ya, dan kita ada training setiap hari di jam 4. Terus nanti ada juga kadang kita ada ini tuh di luar hari kerja terkadang ya. Ada juga nanti market update dari direktur-direktur, dari emiten-emiten ya. Ada aja nanti training-training yang diberikan kepada nasabah. Jadi kita juga didampingi oleh advisernya. Jadi ketika nasabah bingung pengen nanya-nanya langsung nanti WA advisernya. Jadi kapan Dewi di sini di Aceh sebagai mas advisor di Aceh, teman-teman yang bingung langsung japri Dewi by WA gitu. Oke.
Pokoknya untuk segala pertanyaan bisa langsung menghubungi Mbak Dewi atau langsung ke IG-nya Mansek juga nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan. Oke, kalau gitu nggak ada lagi pertanyaan. Iya, Sampai ini di nggak sini. jadi. Iya, nggak jadi ya Oke. pertanyaannya tadi, ya udah nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada lain waktu ketemu lagi. Nanti ada pertanyaan yang lain. Iya, berhubung menyambut Ramadan ya, nomor WA-nya. Jadi nasabah dulu ya, nanti Nanti diarahkan ya, ke itu kalau Wealth itu nanti ya. Advisor. Iya. Register Oke, dulu. Dewi dari Mandiri Sekuritas, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang-bincang hari ini bersama IDX Aceh. Semoga materi dan pembahasan kita hari ini bermanfaat, berguna buat orang banyak, buat nambah-nambah ilmu. Makin pintar, makin melek investasi buat semua sobat IDX dan sobat Mapan. Dan Hmm. semoga ya sehat-sehat terus. Nanti puasanya juga insya Allah berkah semuanya. Terima kasih Dewi. Iya, sama-sama Kak. Dan dia juga mau minal aizin wal faizin, mau maaf lahir dan batin Sama-sama, ya. iya. Kita mau Mohon menyambut maaf bulan lahir dan Ramadan. batin. Jadi bagi yang belum punya akun syariah, yuk daftar jadi nasabah syariah Ayo, di Mandiri Sekuritas. ayo, Ya. ayo. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Demikian. Terima kasih Sobat IDX atas Oke, terima perhatiannya. kasih yang sudah join ya. Makasih Kak Iya. Maya. Terima kasih. Saya Bye. Mayan Seruni dari IDX Aceh undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.